Dalam buku ini akan dijelaskan terkait ulasan tentang manusia. Kajian terkait sosial marketing pastinya tidak akan lepas dari pembahasan tentang manusia, pelaku atau subjek dari aksi pemasaran sosial. Sekaligus objek ataupun target perubahan yang dituju dari aksi ini tentunya adalah manusia itu sendiri. Artinya, isu utama dari aksi pemasaran sosial atau social marketing yaitu perilaku manusia. Individu manusia dengan segala keunikannya tidak akan terlepas dari situasi kebersamaan sosial serta juga kelompok sosial ini. Yang kedua, situasi tersebut memiliki potensi pengaruh pada perilaku sosial manusia sesuai situasi sosial yang dihadapinya. Praktik pemasaran sosial sangatlah melibatkan manusia, apalagi tujuan utamanya yaitu mengubah perilaku manusia. Adapun proses perubahan sosial secara umum memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama, menerima perilaku baru secara sukarela. Kedua, menolak perilaku lama secara sukarela. Yang ketiga, memodifikasi perilaku yang selama ini sudah dilakukan secara sukarela. Terus yang terakhir atau keempat, meninggalkan perilaku yang lama. Dalam konteks upaya mengkaji lebih dalam konsep pemahaman pemasaran sosial, khususnya situasi perilaku sosial di Indonesia merupakan suatu tantangan tersendiri. Karena masyarakat Indonesia yang majemuk dari beragam adat istiadat, perilaku, kebiasaan, tradisi, suku bangsa, dan sebagainya. Selanjutnya, Indonesia sudah jelas bisa disebut sebagai negara yang memiliki masyarakat yang sangat majemuk. Dalam konteks bangsa dan tanah air, kemajuan ini bisa dijadikan sebagai kekayaan dalam aspek sumber daya manusia. Salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat jumlah suku terbanyak adalah Indonesia. Artinya, hal ini adalah suatu tantangan yang perlu dilakukan oleh para praktisi yang memiliki concern atau perhatian pada aspek perubahan perilaku. Perbedaan suku budaya atau bangsa yang pastinya juga terdapat perbedaan dalam pola tradisi serta perilaku. Hal ini menjadikan perlunya sejumlah kajian serta pendekatan khusus serta mendalam apabila ingin merencanakan perilaku baru yang perlu dibangun. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat majemuk ialah rentan terjadinya ketidakharmonisan serta sering terjadinya suatu perubahan yang terus-menerus. Adapun sifat dasar dari masyarakat majemuk antara lain, yang pertama, dalam suatu kebudayaan pastinya terdapat segmentasi ke dalam bentuk-bentuk sosial atau subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Terus, kedua, struktur sosial terurai atau terdapat pembagian ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama atas nilai-nilai sosial dasar. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik antar kelompok satu dengan yang lain. Yang kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan atau koersi serta saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang keenam, terdapat dominasi politik oleh suatu kelompok dominan atau mayoritas atas kelompok yang lebih lemah. Oleh karena itu, pendahuluan di atas penting untuk dipelajari dalam memahami terkait individu sebagai unsur pembentuk masyarakat, khususnya dalam memahami aksi pemasaran sosial. Upaya membentuk perilaku baru bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi untuk mengubah perilaku yang sudah mendarah daging secara turun-menurun sehingga telah membentuk suatu tradisi atau kebiasaan leluhur. Upaya dalam membentuk perilaku atau kebiasaan baru di masyarakat itu berpotensi menimbulkan suatu resisten. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat itu memiliki pola kehidupan, baik itu kebudayaan, nilai, norma yang tentunya berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep yang disebut multikulturalisme. Istilah multikultural itu berarti bahwa suatu kondisi baik secara geografis maupun sosial budaya di mana masyarakat itu terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Ketika masyarakat memahami akan adanya multikultural di sekitar mereka, maka akan menghasilkan sikap kepekaan, pemahaman yang baik, pengetahuan, dan juga nilai-nilai toleransi kepada kelompok masyarakat lainnya. Pemahaman mengenai konsep multikulturalisme itu sangat penting terutama bagi kita sebagai calon pemberdaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri itu sebagai bagian dari masyarakat multikultural. Oleh karena itu, sebagai calon pemberdaya sudah menjadi kewajiban kita untuk memahami konsep tersebut agar mampu membantu ketika kita akan melakukan suatu kegiatan pemberdayaan terutama pada tahap asesmen. Manfaat memahami konsep multikultural diantaranya yang pertama yaitu kesadaran diri menjadi lebih besar, yang kedua kesadaran terhadap orang lain menjadi lebih besar, yang ketiga mengembangkan persahabatan baru, yang keempat mengembangkan keterampilan antarpersonal yang lebih baik, yang kelima menentang stereotip dan juga prasangka, yang keenam mempromosikan perdamaian dan harmoni antar kelompok, dan yang ketujuh yaitu lebih siap dalam menghadapi masyarakat multikultural.
Dengan pemahaman tersebut, itu menjadikan pemberdaya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang individu, interaksi, dan juga mampu meningkatkan kepercayaan diri dari pemberdaya tersebut. Maka dari itu, program yang dicanangkan oleh pemberdaya itu akan lebih tepat sasaran, karena sejatinya pemasaran sosial itu memerlukan perencanaan yang matang, termasuk riset mengenai masyarakat yang menjadi target program. Manusia sebagai makhluk sosial itu selalu membantu dirinya dalam melakukan persepsi dan juga kognisi sosial. Artinya manusia itu merupakan makhluk yang aktif dan tidak pernah berhenti mempersepsikan lingkungannya. Saat ini masyarakat itu terbagi menjadi dua dimensi, yaitu citizen atau warga negara real dan juga netizen atau warga negara dunia maya, yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai implikasi gejala perkembangan ekonomi. Teknologi serupa yang muncul dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi praktik pemasaran di seluruh dunia. Konvergensi teknologi ini dapat dipercaya akan berujung pada pemasaran digital dan tradisional. Terdapat 10 sifat yang dimiliki oleh para pemasar sosial atau social marketers yang sukses, dikutip dari laman Marketing Insider Group, yaitu yang pertama, customer first mindset, yaitu berfokus pada apa yang ada di pikiran pelanggan supaya dapat terus memantau perkembangan keinginan dan kebutuhan pelanggan secara umum. Yang kedua, ada search marketing pros, yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi pada mesin pencarian supaya dapat terus mengetahui tren terbaru dari masyarakat. Yang ketiga, ada they walk the walk, yaitu pemasar sosial perlu untuk terlibat dalam dunia digital dan aktif membaca zaman serta generasi melalui media sosial. Yang keempat ada customer service urgency, yaitu usaha untuk mendahulukan pelayanan pelanggan merupakan hal yang utama. Yang kelima ada strategic, yaitu pemasaran sosial perlu dibangun dengan perencanaan yang matang dan diperhitungkan. Yang keenam ada DR change agents, yaitu pemasar sosial merupakan agen perubahan dalam masyarakat untuk mendatangkan perubahan perilaku yang lebih baik. Yang ketujuh ada they realize marketers are publisher. Untuk mendapatkan atensi yang konstruktif, para pemasar sosial perlu mempublikasikan program di depan publik. Yang kedelapan ada fokus on integrated marketing, yaitu modal dasar dari praktik pemasaran untuk mencapai target adalah mengkombinasikan kreativitas dan inovasi pemasaran. Yang kesembilan ada they get the sociology of social, yaitu dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang person in environment, yaitu individu dan lingkungan sosialnya yang saling mempengaruhi. Yang ke-10 ada you, yaitu setiap petugas pemasaran sosial pasti memiliki sisi uniknya masing-masing. Hal itulah yang dapat menjadi pintu masuk bagi kesuksesan setiap program pemasaran sosial. Sebab adanya perbedaan merupakan potensi untuk mengkonstruksikan strategi dan pendekatan yang berbeda-beda. Identitas sosial. Mempelajari identitas sosial merupakan hal yang penting bagi petugas pemasaran sosial sebab hal ini berhubungan dengan karakteristik dasar manusia sebagai makhluk sosial dan dapat mempengaruhi pola interaksi antar individu dalam sebuah kelompok sosial ataupun antar kelompok sosial tertentu. Individu juga membangun identitas sosial berdasarkan pada di mana individu tersebut bernaung, seperti negara, bangsa, komunitas, keagamaan, dan lain-lain. Individu akan merasa bahagia atau tervalidasi ketika identitasnya diapresiasi atau divalidasi oleh publik. Oleh sebab itu, individu-individu di zaman masyarakat 5.0 ini semakin meningkatkan citra diri melalui eksistensinya di dunia digital. Di dunia digital, akun media sosial diibaratkan sebagai instrumen dari citra diri seorang individu. Melalui akun tersebut, individu membangun identitas sosial secara aktif dengan menampilkan foto atau berita yang dianggap mampu membangun citra yang baik. Di era revolusi industri, identitas sosial dapat berkembang pesat. Melalui media sosial, individu memiliki kesempatan untuk bersosialisasi seluas-luasnya dan bergabung ke komunitas secara daring. Hal ini kemudian dapat membuat individu memiliki banyak identitas sosial pada suatu waktu. Adapun, korelasi antara identitas sosial dan analisis pemasaran sosial adalah identitas sosial individu merupakan suatu ciri khas yang melekat sekaligus menjadi pembeda antara individu satu dengan individu lainnya. Dalamnya perasaan individu atas rasa identitas sosialnya dapat menjadi sumber penguat harmoni maupun konflik dengan pihak lain. Pengenalan terhadap identitas diri ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun praktik pemasaran sosial.
Semakin banyak sikap yang dikenali dari target adapters, maka tingkat keberhasilan program pemasaran sosial juga semakin tinggi. Pemahaman terkait konsep identitas sosial perlu dipahami dengan baik, terutama bagi para pemberdaya yang akan terjun langsung ke masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap kali individu melakukan interaksi, ia akan membawa identitas sosialnya masing-masing. Hal tersebut kemudian dapat memengaruhi posisinya dalam berkomunikasi, berperilaku, dan berinteraksi dengan individu lainnya. Persepsi sosial adalah sejumlah proses yang digunakan untuk memahami orang lain. Ketika terjadi kontak sosial, kita akan berusaha untuk membangun pemahaman mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat itu, kita melakukan pemahaman terhadap aspek fisik yang meliputi jenis kelamin, daya tarik fisik, dan lain-lain, aspek psikologis yang meliputi kecerdasan, emosionalitas, kepribadian, dan lain-lain, aspek sosial berupa kompetensi sosial, kesopanan, dan lain-lain, lalu aspek spiritual dari orang lain yang berupa keyakinan beragama, pengalaman beragama, dan lain-lain. Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut kemudian akan membentuk pemahaman menyeluruh mengenai orang lain. Sejumlah kajian psikologi sosial telah dibangun untuk mendalami isu ini. Di antaranya adalah pertama, komunikasi nonverbal, yaitu upaya membaca orang lain melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, gestur, dan sebagainya. Kedua, atribusi, proses kompleks memahami alasan terciptanya suatu perilaku individu. Kedua hal ini menciptakan sebuah kesan terhadap orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Keterampilan komunikasi menjadi hal yang penting untuk dipelajari, khususnya bagi petugas lapangan atau bagi mereka yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan anggota masyarakat. Penyampaian informasi melalui komunikasi sering mengalami kegagalan disebabkan oleh kurangnya keterampilan komunikasi seseorang. Kegagalan yang dimaksud adalah tidak tersampaikan pesan yang ingin diungkapkan dari pembicara kepada pendengar, atau pendengar menangkap makna pembicaraan menjadi negatif dan seakan-akan menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu. Komunikasi nonverbal memiliki beragam fungsi, dari sebagai sumber menentukan makna dari komunikasi interpersonal, pesan yang bebas dari kerancuan, sampai dengan penyampaian pesan yang lebih efisien. Selanjutnya, terdapat beberapa urgensi terkait dengan mempelajari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menjadi penting sebagai media mengkomunikasikan perasaan, dapat lebih dipercaya, memiliki kode-kode tertentu untuk dipahami lebih lanjut, dan memiliki peran penting dalam komunikasi interpersonal. Upaya untuk memahami persepsi sosial adalah dengan melakukan persepsi perilaku terhadap peran sosial di masyarakat. Jika seseorang mempersepsi dirinya dengan peran yang baik dan beranggapan dituntun sebagai teladan oleh masyarakat, maka ia tidak akan mengambil tindakan untuk terlibat di dalam kasus-kasus seperti penghakiman massa terhadap seorang pelaku kejahatan seperti pemalingan.